Peranannya banyak ya, namun salah satu yang menurut saya paling penting adalah peranan konsultan hukum itu untuk memastikan bahwa suatu transaksi, proyek atau deal yang dilaksanakan melalui transaksi pasar modal itu dapat terlaksana ya sesuai dengan ketentuan koridor dan hukum dan peraturan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu ya. Salah satunya seorang konsultan hukum yang paling penting juga nih, bahwa dia harus mengerti, benar-benar mengerti mengenai ketentuan, berbagai ketentuan peraturan yang berlaku di pasar modal, gitu ya. Entah itu peraturan ADX, peraturan OJK, pasar modal, banyak halnya yang terkait dengan yang terkait di sana. Begitu. Di samping itu juga konsultan hukum pasar modal untuk dia dapat mewakili atau menangani suatu transaksi IPO misalnya ya, dia harus terdaftar sebagai seorang konsultan hukum di OJK. Biasa kita sebut STTD, memiliki STTD, dan dia juga harus terdaftar sebagai anggota HKPM, begitu ya. Perasaannya tuh wah, senang, bangga ya, bersyukur banget bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Namun saya katakan sekali lagi bahwa hal ini tidak dapat terlaksana kalau tentunya saya tidak mendapat dukungan, bantuan gitu, support yang luar biasa dari para teman-teman, rekan-rekan, partner, dan juga associate dan semuanya anggota keluarga besar di William & Hendrik gitu. Ini merupakan pencapaian bersama, bukan hanya pencapaian saya pribadi, pencapaian kita bersama selama 4 tahun kita dapat mencapai seperti ini. Dan ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa ini juga merupakan suatu tantangan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan jasa hukum dan kepada para klien kita, gitu ya. Nah, ini menarik nih. Yang pertama, tentunya begini, tantangannya adalah kita berhadapan dengan calon emiten ya, atau para klien yang memang kebanyakan belum memiliki pengalaman ya untuk melakukan suatu aksi korporasi besar di pasar modal, misalnya dalam terkait dengan IPO gitu. Mereka masih belum punya pengalaman atau memiliki informasi sama sekali. Jadi waktu kita memberikan contoh paling gampang checklist permintaan dokumen gitu ya, mereka tuh udah nervous, udah ngeliat, banyak sekali nih dokumen-dokumen yang harus mereka penuhi, harus mereka berikan kepada kita. Dan disitulah salah satu tugas kita sebagai seorang konsultan hukum pasar modal untuk menjelaskan kepada mereka dengan secara sederhana gitu, bagaimana kenapa dokumen-dokumen ini diperlukan, mengapa mereka harus melakukan ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Itu kita jelaskan secara perlahan, secara gamblang lah bagaimana kepada mereka. Dan biasanya mereka mengerti gitu, walaupun memang pada awalnya terus terang ada beberapa dari calon emiten tersebut masih kelihatan bingung, bahkan kadang-kadang mereka menanyakan gitu kepada kami, kenapa gitu. Nah, ini salah satu tantangan tersendiri lah. Tapi biasanya kalau kita udah jelaskan bahwa ini juga berguna untuk mereka ke depannya, mereka mengerti. Dan ini salah satu kunci keberhasilan dalam suatu proses IPO lah, komunikasi yang baik di antara semuanya gitu. Sebenarnya merger di kantor hukum itu bukan merupakan suatu hal yang baru. Banyak yang udah melakukan di luar negeri, itu banyak yang melakukan. Di Indonesia saya tahu ada beberapa lah teman-teman atau warga. Tapi mungkin ini karena tanda petik agak heboh dikit karena diberitakan di berita, jadi seolah-olah itu merupakan suatu hal yang baru. Bahkan ada yang bilang breakthrough sebagai suatu strategi pertumbuhan anorganik lah, anorganic growth dari suatu law firm sendiri gitu ya, salah satu strategi. Nah, jadi itu dulu, jadi bukan merupakan hal yang baru. Harapan saya tentunya dengan merger ini nih, kami dapat menjadi suatu kantor hukum yang dapat memberikan jasa hukum yang lebih lengkap lagi. Tentunya juga suatu kantor hukum yang dapat memberikan dampak atau berdampak
lebih luas lagi, bukan hanya bagi kepada para klien kami, tetapi juga kepada masyarakat dan tentunya juga bangsa dan negara ini gitu. Dan ini harapan yang memang kami miliki dari semua para founder di sini dan juga para lawyer, bahwa kita harus dapat memberikan hal yang terbaik bagi para klien kita juga, sehingga kita juga dapat memberikan dampak yang secara luas gitu ya. Dan ini merupakan suatu visi kita bersama gitu ke depannya gitu ya.